adalah Allah mentakdirkan kita berada di salah satu bumi Arafah, yang mana ibu bapak di bumi Arafah ini ada yang namanya lembah Nu'man. Lembah apa? Lembah Nu'man. Lembah Nu'man itu adalah di mana Nabi Adam alaihissalam diturunkan Allah ke bumi. Kemudian Nabi Adam, ibaratnya ini Nabi Adam, Allah mengusap tulang sulbinya. Begitu satu usapan oleh tangan Allah, maka keluarlah semua calon-calon manusia dari Nabi Adam, termasuk kita semuanya. Keluar ruhnya. Kemudian ruh itu dijajarkan di depan Nabi Adam. Kemudian Allah mempersaksikan, wahai para ruh termasuk kita, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Maka semua ruh pada waktu itu menjawab, qalu bala syahidana. Benar, engkau adalah Tuhan sesembahanku ya Allah. Maksud Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan itu adalah supaya nanti ketika hari kiamat manusia itu tidak akan ada yang mangkir, manusia yang tidak akan beriman. Artinya semua manusia meskipun saat ini belum muslim, pada saat itu sudah menyaksikan bahwa sesembahnya adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk roh kita. Kemudian hubungannya dengan panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Panggilan Allah lewat Nabi Ibrahim alaihissalam, wa'adhin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kullin dhamir ya'tina min kulli fajjin amik yasatu manafi'a lahum wa yaskuru smallahi fi ayami ma'lumat. Wahai Nabi Ibrahim, undanglah semua manusia untuk ke Baitullah dengan berhaji. Niscaya mereka akan datang akan mendatangi undanganmu dengan berjalan. Ada yang naik untan domir, yaktina min kulli fajjin amik, mereka jauh datang dari penjuru jauh, termasuk dari Indonesia, dari Semarang, dari Pemalang, dari mana? Wonogiri, dari Sukoharjo, dari Bandungan dan semuanya. Siapa yang bisa datang ke sini? Mereka lah yang waktu di alam roh menjawab labbaik Allahumma labbaik. Artinya Bapak Ibu, dulu roh kita itu sudah menjawab. Sehingga mudah-mudahan nanti kita di tahun 2024 paling cepat 2025-67 kita bisa berhaji. Amin. Kita bisa berhaji. Amin. Kita bisa berhaji. Amin. Bersama Isra'u Baitullah. Allahumma amin. Kemudian Padang Arafah itu Rasulullah SAW mengibarkan seperti sebuah rahim. Sebuah apa, Bu? Rahim. Sebuah rahim. Di mana rahim ibu itu besarnya adalah sesuai genggaman tangannya, sekepalan tangannya. Itu rahim Bapak Ibu saat ini yang tidak hamil. Yang tidak hamil rahimnya sebesar ini, kepalan tangan. Begitu ini ada janinnya, maka dia akan membesar sesuai dengan 3 kilo, 4 kilo bayi kita itu. Dan Arafah ini sama seperti rahim Bapak Ibu. Seberapa juta manusia yang akan ke sini, dia akan terus melar. Artinya, mari kita menjadi membuka pintu-pintu kebaikan bagi keluarga kita, sekaligus penutup atau penggembok pintu-pintu keburukan. Amin. Dan keimanan kita Bapak Ibu tidak akan sempurna sebelum menganggap tetangga kita 40 kakak depan, 40 kakak belakang, 40 kakak kanan, 40 kakak kiri seperti kita doakan supaya bisa ke tanah suci, baik itu umroh maupun berhaji. Sehingga lewat penjenengan mari kita doakan semoga tetangga kita semuanya, saudara kita semuanya, titipan-titipan doa itu bisa Allah respon. Kemudian apabila mereka itu bisa ke sini dengan berhaji atau berumrah, penjenengan akan mendapatkan pahala yang sama. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan satu kebaikan, maka baginya pahala yang sama seperti orang yang melakukan tanpa mengurangi haknya atau tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Kemudian keistimewaan orang berhaji Bapak Ibu, ketika pada tanggal 9 Dzulhijjah
mereka berada di padang Arafah setelah sholat zuhur dan sholat asar di jamak. Kemudian ada khutbah wukuf, Allah turun ke langit dunia disertai para malaikatnya. Allah ingin hendak membanggakan kita yang nanti akan wukuf di Arafah dengan mengatakan kepada malaikat, hei malaikat, lihatlah hamba-hambaku ini yang dari Indonesia dengan pakaian yang sangat lusuh, penampilannya yang kuyus-kuyus gundul seperti TL-nya ini. Apa ma'arada haula, apa yang mereka minta wahai malaikat? Ternyata malaikat mengabarkan kepada Allah, ya Allah, mereka meminta ridhomu dan meminta surgamu. Apakah mereka mengerti aku wahai malaikat? Mereka tidak mengerti engkau ya Allah. Seandainya mengerti engkau maka permintaannya akan banyak sekali. Saksikanlah malaikat, misalkan jamaah haji yang kumpul di wukuf di Arafah ini masih mempunyai dosa sebanyak butir pasir yang ada di dunia, mempunyai dosa sebanyak buih air di lautan, mempunyai dosa sebanyak bilangan hari selama dunia ini ada, atau mempunyai dosa sebanyak tetesan air hujan, maka semuanya akan aku ampuni bersih. Ketika mereka sore hari menjelang atau maghrib itu meninggalkan Arafah menuju ke Musdalifah, maka mereka akan aku ampuni seperti bayi-bayi yang sedang lahir ke dunia. Bahkan mereka yang mempunyai titipan-titipan doa juga akan mendapatkan ampunan. Itulah salah satu keistimewaan orang yang berhaji, Bapak Ibu. Sehingga kita sangat memerlukan itu semua untuk merubah nasib kita tidak hanya di dunia, namun nasib kita di akhirat. Demikian Bapak Ibu sekilas, maka niatkan mumpung kita di tanah suci ini, mumpung kita sedang musafir, untuk memohon kepada Allah semoga pada tahun 2024 atau tahun 2025 26 dan seterusnya kita segera dimudahkan Allah untuk berhaji. Amin. Kembali ke sini lagi, Allahumma amin. Kemudian itu ada Jabal Rahmah, Bapak Ibu, jangan salah ya. Itu bukan tempat untuk berdoa seperti Muntazam, seperti Hijr Ismail, bukan. Itu hanya tempat biasa saja. Oke, tidak perlu menulis siapa gitu ya, I love you, dan tidak usah ya, tidak usah. Itu bukan tempat-tempat seperti yang kita di Baitullah, okay? Itu tempat biasa saja. Ini ada waktu berapa Ustaz untuk barangkali yang mau naik, kalau tidak di bawah saja. Kita sampai jam 9.